Halo para penyinta film, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Papa Muda Film. Kali ini kita akan rangkum alur cerita film survival yang berjudul Lord of the Flies. Film ini dirilis pada tahun 1990. Film ini berceritakan tentang sekelompok anak-anak sekolah militer yang terdampar di sebuah pulau karena terjadi crash pada pesawat mereka. Namun, perilaku mereka berubah menjadi anak-anak yang biadab. Seperti apa keseruan film ini? Nah, teman-teman, tonton terus alur cerita film ini sampai selesai. Film dimulai di mana adegan yang memperlihatkan sekelompok anak-anak sekolah militer sedang berusaha menyelamatkan diri mereka. Di situ juga ditampilkan seorang anak yang sedang berusaha menyelamatkan kapten mereka yang sudah tak berdaya. Mereka mencoba menggapai sebuah perahu karet untuk menyelamatkan diri. Setelah mereka berhasil meraih perahu karet, mereka mencoba menepi ke daratan terdekat dan sampailah mereka ke sebuah pulau terpencil yang kelihatannya kosong melompong tanpa penghuni. Dan mereka pun menyeret sang kapten yang hampir sakaratul maut ke tepian pulau tersebut. Dan karena sudah sangat kelelahan, mereka pun akhirnya tertidur. Anybody else is here, sir? There's nothing here. What if there's no water? We should just try and get some sleep. Dan ketika paginya, salah satu anak yang bernama Simon terbangun dan mencoba mencari air tawar untuk diminum. Setelah ia menemukan air yang bisa dikonsumsi, dia membangunkan teman-temannya yang masih tertidur karena sangat kelelahan. Mereka pun minum sepuasnya. Salah satu anak bernama Piggy menemukan cangkang keong yang berbentuk terompet. There, you could really blow it. Like a trumpet. Dan menyerahkannya kepada Rob. Rob pun meniupnya, dan seketika itu anak-anak yang lain yang sedang sibuk mencari makanan berkumpul dengan inisiatifnya sendiri. This island's probably uninhabited. Right, there's a lot of things we gotta do. Dan Rob pun memberitahukan kepada teman-temannya siapa saja yang memiliki ide dan ingin menyampaikannya kepada teman-temannya yang lain bisa meniupkan cangkang kerang itu untuk mengumpulkan teman-temannya. Rob pun menyampaikan mereka harus membuat sinyal dari api untuk memberitahu keberadaan mereka kepada regu penyelamat yang pastinya sedang mencari keberadaan mereka. Dan anak-anak itu juga memilih Rob sebagai pemimpin mereka karena dia berpangkat kolonel di sekolah militer mereka. Namun Rob tidak mempermasalahkan itu, siapa saja bisa jadi pemimpin. Yang pastinya mereka harus bekerja sama untuk dapat segera keluar dari pulau itu. We should set up some kind of steady signal. Like a... Jack's the oldest. Who else? First, we build a camp. Hold that. Piggy memperingatkan Jack dan teman-temannya yang lain agar
tak sembarangan memakan buah-buahan yang ada di dalam pulau itu, karena ditakutkan bisa saja itu beracun. Namun Jack marah dan mengatakan dia dan yang lainnya bisa menjaga dirinya masing-masing. Brain? It's Piggy! Mereka pun menyalakan api sebagai sinyal keberadaan mereka dengan menggunakan kacamata Piggy, memanfaatkan panas matahari. Karena sangat kegirangan, sehingga mereka tidak sadar api itu membesar dan membakar sebuah pohon besar. Mereka pun bahu-membahu memadamkan api tersebut. Dan Rap pun menugaskan mereka secara bergantian untuk menjaga api tersebut agar tidak padam, sehingga sinyal SOS yang mereka kirim tetap menyala. Keesokan paginya, Rap dan Jack menelusuri pulau tersebut untuk mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Dan di sisi lain, anak-anak mulai kelaparan dan mencoba memakan kadal panggang, tentunya tanpa kecap. Kapten mereka semakin bertambah parah, sehingga Rap merasa sangat kasihan kepadanya. Rap pun mengumpulkan anak-anak yang lainnya dengan meniupkan trompet. Rap mengutarakan kalau mereka jangan terlalu banyak bermain dalam keadaan yang semakin sulit. Rap mengingatkan agar mereka fokus untuk mencari makanan untuk bertahan hidup sembari menunggu tim penyelamat datang. Discipline and more spearfishing. Seorang anak menghampiri Rap dan bertanya apakah mereka akan ditemukan. Dengan bijak, Rap menjawab bahwa mereka akan segera ditemukan dalam keadaan yang selamat. We will be rescued, Peter. Pada malam harinya, sang kapten terbangun dan meninggalkan anak-anak tersebut. Dan keesokan paginya, Simon dan Rap menemukan pakaian kapten mereka. Simon meyakini kalau kapten mereka masih hidup, namun Rap mengatakan bahwa kaptennya telah gila sehingga tidak dapat memperhitungkan bahaya yang dihadapinya jika terpisah dari kelompoknya. Crazy, Simon. Dan beberapa anak pergi berburu untuk bekal makanan mereka. Tiba-tiba Rap berlari dengan sangat kencang. Rupanya dia mendengar suara helikopter dari tim penyelamat. Rap terus berlari ke tempat yang tinggi di mana mereka biasa menghidupkan api. Namun teriakan Rap sia-sia. Tim penyelamat berlalu tanpa mendengar teriakan dari Rap. Dan Rap menyadari bahwa api yang mereka gunakan sebagai sinyal mati karena tidak ada anak yang menjaganya. Rap menghampiri teman-temannya dengan sangat kesal. Dia berkata, "Kenapa kalian pergi berburu semuanya tanpa menyisakan satu orang pun untuk menjaga api itu?" Jack tak terima dan beradu argumen dengan Rap, dan hampir saja perkelahian dua anak itu terjadi. Jack pun memisahkan diri dengan Rap dengan mengajak serta beberapa anak. Akhirnya kelompok itu terpecah menjadi dua kelompok. Dan pada malam harinya badai pun menerjang pulau itu. Pohon-pohon berjatuhan, keadaan sangat mengerikan hingga anak-anak itu menjadi sangat panik dan ketakutan. Keesokan paginya, terlihat keadaan pulau yang luluh lantak disapa badai.
Untung saja mereka semua selamat. Anak-anak itu juga menemukan pohon pisang yang tumbang dan memiliki buah yang sudah matang. Mereka pun memakan pisang itu sebagai sarapan pagi. Do you think the other guys are okay? We should relight the fire. Rap pun kemudian menyalakan kembali api sebagai tanda keberadaan mereka. Di sisi lain, Jack dan teman-temannya sedang berburu dan salah satu dari mereka menemukan gua dan mendengarkan suara aneh dari gua itu. Jack dan teman-temannya kembali memeriksa gua itu. Benar saja, mereka mendengar suara aneh dari gua itu. Jack dan teman-temannya pun berlari dan mengira suara itu adalah suara monster. Keesokan paginya, seorang anak dari kelompok Jack menceritakan perihal suara aneh yang mereka dengar, sehingga anak-anak itu lari ketakutan dan tidak mau lagi menjaga api itu. Listen, Ralph. There's something loose on the farm. Setelah itu, datanglah beberapa anak dari kelompok Jack untuk meminjam pisau, namun Rap tidak memberikannya karena Rap menganggap itu adalah satu-satunya senjata milik mereka. Akibatnya, dua orang anak kelompok Rap memilih bergabung dengan kelompok Jack. Rap pun sangat kecewa dan sedih. Malam harinya, Jack mencuri pisau dari kelompok Rap dan menyebabkan kacamata milik Piggy pecah. Rap sangat marah dan kesal pada Jack. Simon bertanya kepada salah satu anak di mana keberadaan gua itu. Awalnya anak itu tidak mau mengatakannya, namun akhirnya dia menunjukkan keberadaan gua itu. Jack berhasil mendapatkan buruan seekor babi hutan dan meletakkan kepala babi itu di mulut gua dengan maksud sebagai persembahan untuk monster yang ada di dalam gua itu. Jack menghampiri Rap dan mengundang Rap agar datang ke kelompoknya untuk menyantap hasil buruannya, seekor babi hutan. There's going to be a feast. You can all come eat. Rap pun datang dan melihat tingkah aneh mereka. Mereka mengelilingi api dan menusuk-nusukkan tombak mereka ke tanah, seolah-olah mereka sedang membunuh makhluk aneh itu dengan beringas. Sementara itu, Simon yang penasaran mendatangi gua dan menelusuri suara aneh dari dalam gua itu. Ternyata suara itu adalah suara kapten mereka. Ternyata kapten mereka berlari dan bersembunyi di dalam gua itu. Tetapi beberapa saat setelah Simon mengetahuinya, kapten itu pun mati. Simon pun berlari karena ketakutan. Dari kejauhan, Jack melihat ada sesuatu yang berlari dari kejauhan. Jack langsung mengklaim itu makhluk aneh yang selama ini dia takuti. Jack dan teman-temannya langsung menyerang dengan membabi buta hingga menyebabkan Simon tewas. Rap sangat sedih dan merasa bersalah atas tewasnya Simon. Tetapi Piggy berkata, itu bukan salahmu. Malam itu sangat gelap dan mereka sangat ketakutan. Itu sebuah kecelakaan. That's not the point. It was an accident. Malam harinya, Jack kembali mencuri kacamata Piggy untuk menghidupkan api. Rob sangat marah dan mendatangi Jack untuk meminta kembali kacamata Piggy. Akhirnya mereka pun bertarung.
Piggy kemudian meniupkan cangkang kerang sebagai petanda bahwa dia punya usul. Saat Piggy ingin menyampaikan usulnya, Roger yang sedari tadi sudah siap menggulingkan batu menjatuhkan batu itu ke kepala Piggy. Jack dan teman-temannya juga melempari Rap yang memaksa Rap lari dan bersembunyi. Jack mengejar Rap dan membakar pulau itu dengan maksud supaya Rap keluar dari tempat persembunyiannya. Dua anak kembar dari kelompok Jack melihat Rap, namun mereka tidak memberitahukan kepada Jack. Karena mereka yakin jika Jack tahu, Jack pasti akan membunuh Rap. Nothing. Tapi Roger melihat Rap dan mereka pun mengejar Rap dalam kobaran api yang semakin membesar. Rap terus berlari ketakutan dan hampir putus asa. Kemudian Rap bertemu dengan seorang marinir dari tim penyelamat. Mereka mendarat di pulau itu karena melihat kebakaran dahsyat yang terjadi di pulau itu. Marinir itu tercengang melihat keberingasan anak-anak itu. Akhirnya Rap dan teman-teman yang lain dievakuasi oleh para marinir itu. Film pun berakhir.